Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kita akan berdiskusi. Sebenarnya tadinya saya pengen lanjutin diskusi minggu lalu ya mengenai renovasi. Pak ngomongnya nggak ada, ya udah. Ada yang usul diskusi hari ini topiknya mengenai kenyamanan di masjid. Nah, ini yang usul dari Pak Ai. Silakan Bang Ai, apa maksudnya nih kenyamanan di masjid? Monggo. Kamu di pojok ada siapa? Siapa? Pak Yul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ide ada kenyamanan di masjid? Salah satu kenyamanan kita adalah untuk menambah jemaah, menambah saf. Karena untuk menambah jemaah, menambah saf kita diperlukan kenyamanan. Nah, kalau untuk kenyamanan ini juga berhubungan dengan SLA yang bisa kita jalani, service level agreement. Jadi kita harus bagaimana caranya menservis jemaah-jemaah yang datang ke sini dari mulai subuh sampai malam. Apakah mereka betah, suka, atau ada komplain terhadap fasilitas atau pelayanan yang kita jalani. Baik, dulu. Ya, terima kasih Bang Ai atas uraiannya mengenai kenyamanan masjid. Berarti ada namanya SLA, Service Level Agreement, kayak ITA ya pakai SLA. Berapa persen SLA-nya? 100. Berarti tidak ada error sama sekali dong. Tidak ada kesalahan sama sekali. Yang lainnya gimana ya? Pak Zul kelihatannya udah mulai itu kan. Tatapan matanya menunjukkan ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini mumpung alarm belum berbunyi, ada waktu dikit nih. Ya, ini memang suatu hal yang sangat lumrah lah ya. Dimana jemaah suatu masjid itu merasakan kenyamanan untuk beribadah di masjid di mana dia tempat tinggal yang berada, istilahnya gitu ya. Nah, untuk barangkali yang selama jemaah yang sudah ada selama ini memang ya merasa nyaman-nyaman aja gitu. Cuma bagaimana kenyamanan yang dirasakan oleh jemaah yang ada selama ini jadi disiarkan gitu ke lingkungannya gitu. Sehingga yang belum tertarik untuk bergabung menjadi jemaah merasakan kenyamanan berjemaah di masjid yang kita selama ini kita selama ini berada di sini, ya mereka juga pingin gitu kan merasakan kenyamanan itu gitu. Dan mungkin kenyamanan yang bisa dirasakan selama ini mungkin ya gitu dan disiarkan, disampaikan ke tetangga, ke lingkungan. Sehingga bagaimana kita bisa suatu saat jemaah subuh di Anas ini sama dengan kondisinya dengan sholat Jumat gitu ya. Ya, minimal penuhlah di dalam gitu, sampai keluar gitu, teras-teras kayak Jumat benar penuh aja, ini sudah suatu hal yang sangat ini. Memang merasa orang-orang akan merasa nyaman di sini. Gitu. Dan satu hal lagi mungkin kalau boleh ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang nyaman di
memasukkan kotak sarannya di masjid ini kalau ada hal yang mereka rasakan sesuatu yang membuat jemaah ada yang merasa kurang nyaman gitu. Mungkin itu dulu deh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi poin-poinnya adalah tadi dari Bang Ai ada SLA, Service Level Agreement, kemudian menambah soft jamaah. Yang kedua poinnya ternyata poin ini juga diamini oleh Pak Zul gitu kan, bagaimana menambah jumlah jamaah supaya bisa seperti sholat Jumat. Nah ini gimana caranya itu? Salah satunya adalah idenya Pak Zul, bagaimana caranya menyampaikan kenyamanan yang sudah ada di sini kepada jamaah lain. Berarti marketingnya kurang nih Bang Ai. Menyampaikan kepada orang yang belum ke masjid supaya tahu, oh ternyata di Masjid Anas ini nyaman. Yang memang sering ke sini tahu di sini nyaman. Nah, yang belum sering ke sini itu nggak tahu ternyata enak di Masjid Anas. Nah, nggak tahu betul. Itu tugasnya. Ya, tugasnya kita nanti gimana caranya mewartakan kepada lingkungan khususnya ya, bahwa oh ternyata Masjid Anas sekarang udah nyaman nih misalnya gitu, supaya orang-orang tertarik untuk datang ke sini. Kemudian tadi apalagi poinnya Pak Zul? Oh ya, kotak saran, mohon supaya nanti dibuatkan. Nah, kertasnya sama ini ya mungkin. Ya. Ya, nanti kita coba sediakan kotak saran supaya jamaah bisa memberikan masukan lah apanya. Baik, yang lainnya Pak Yul, mana Pak Yul nih? Coba gimana Pak Yul? Ada masukan enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah kenyamanan, sebenarnya kenyamanan beribadah sih. Masalahnya dengan segala sesuatu yang terpenuhi di masjid, ketika orang beribadah, ya memang akan dampaknya pasti menimbulkan kenyamanan. Tapi ini kan sekali gitu, sudah luas sekali tapi kenyamanan. Jadi sebenarnya untuk masing-masing pribadi sebenarnya kenyamanan itu relatif. Jadi ketika kita melakukan ibadah, ketika kita sholat, terus kita bisa khusyuk, itu sebenarnya udah nyaman. Jadi salah satunya ya fasilitas. Kedua, fasilitas-fasilitas lainnya seperti adanya imam atau ada sukan-sukan belajar mengenai pendidikan mengenai adanya taksir, seperti banyak lah hal-hal seperti itu yang perlu ditingkatkan menurut saya. Dan salah satu kenyamanan itu yang bisa dirasakan langsung secara fisik, ya ini udah ada ya, ada perubahan dari sebelumnya, adanya fasilitas AC, terus kita bisa berdiskusi seperti ini, karena sebelumnya kan belum pernah ada ya diskusi seperti ini. Nah ini sebenarnya kenyamanan itu adalah adanya peningkatan untuk menjadikan seorang itu di sini jadi betah. Ya. Seperti tadi ada fasilitas kopi pagi, terus ada kajian, itu udah satu hal yang menyebabkan orang bisa nyaman di sini. Untuk renovasi itu juga suatu item yang bisa menyebabkan kita lebih nyaman. Jadi banyak hal sebenarnya kenyamanan di sini. Itu aja menurut saya. Jadi untuk menarik sebenarnya sih nyaman itu kaitannya banyak sekali. Jadi dengan nyaman itu berarti akan ada jamaah tertarik di sini. Makin banyak itu. Sebenarnya ada sesuatu item di situ, itu nyaman di situ. Ya itu aja sementara. Baik. Ada yang lain. Yo, terima kasih. Pak Yurman, ada masukan Ya. untuk meningkatkan kita di sini jumlah jamaah, nah, poinnya di situ loh.
Sudah bagus, cuma yang tadi menarik SLA itu. Iya. Jadi kita tetapin aja dulu apa sih standarnya untuk bersih, apa standar kita untuk menggunakan gitu kan. Ya mungkin benar juga kan ada checklist kebersihannya, mulai dari ya memang betul masjid itu kan pelayanan umat ya. Karena umat itu berkembang ke sini ya. Jadi nyaman itu ukurannya apa kan betul-betul SLA. Iya. Kalau di perusahaan itu luar biasa itu. Tapi ya nggak apa-apa, bagus. Iya. Buat standar bersih. Ya, di masjid yang penting bersih kok. Agak orang duduk nggak bau, maaf ya nggak bau. Ruangan ibadahnya juga bersih, di samping kegiatan yang tadi taksi. Saya kira itu udah. Baik, makasih. Poin pentingnya berarti ini ada satu lagi checklist ya, checklist mengenai apa namanya mungkin kebersihan dan sebagainya. Checklistnya seperti apa? Nanti coba kita rumuskan untuk checklistnya. Yang lainnya ada masukan lagi, Pak Anto, Pak Aleh. Ya, assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang terkait dengan kenyamanan seperti teman-teman sampaikan bahwa luas sekali ya terkait dengan kenyamanan ini. Tapi terkait yang ini sebenarnya mungkin mengenai ibadah yang pokok itu mungkin kita perlu juga perbandingan lah dengan masjid-masjid yang berada di sekitar kita, bahwa saya melihat baik sholat jahar maupun sholat yaksin itu terutama dengan peralatan sound system ya. Jadi mereka itu terbiasa menggunakan sound system. Jadi imamnya diberikan informasi juga bahwa baik sir maupun jahar itu menggunakan mic, karena sabnya itu lebih dari satu. Alhamdulillah di Masjid Anas juga sabnya tiap salat jamaah itu alhamdulillah saat ini lebih dari satu sab, sehingga kalau ada imam yang kebetulan suaranya kecil di pojok itu bukan mengikuti imam, tapi mengikuti jamaah yang ada di depannya. Atau kadang-kadang ini bisa terburu-buru juga gitu kan, karena hal ini menjadikan tidak khusyuk lagi gitu. Karena ini udah sujud apa belum, udah itidal apa belum gitu. Jadi mungkin perlu juga kita memberikan standarisasi bahwa imam itu jangan seleranya gitu. Ya, seleranya di depan itu saya nggak mau pakai mic gitu. Tapi juga harus memperhatikan Mbak, suara saya sampai nggak ke ujung gitu. Karena ini udah banyak nih sabnya gitu. Kita melihat di musola kecil juga, seperti saya pernah ke Depok, ada musolanya bagus, tapi kecil, dan peralatan itu jadi standarisasi mereka untuk beribadah, sehingga ini barangkali merupakan suatu kenyamanan juga buat jamaah, bahwa dia sholat merasakan tenang, hanya fokus, terus menjadikan juga bagian untuk kekhusyuan. Jadi bukan menjadikan ria gitu, bahwa imam itu pakai sound wah gaya banget gitu, bukan gitu tuh. Tapi ini standarisasi bagian dari pelayanan, bahwa sarana ini menjadikan dia bagian dari kenyamanan. Nah, kalau yang lain-lain seperti tadi ada checklistnya, ini checklist kebersihan terutama ya, memang perlu juga. Kadang-kadang memang ini bagian yang dulu zaman saya juga pernah dibuat gitu ya, tapi nggak jalan.
jadwalnya nggak itu nggak nggak konstan gitu ya, nggak kontinu. Mungkin boleh juga dibuatkan lagi sehingga ini jangan menambah juga peningkatan kebersihan atau peningkatan dari sisi konsentrasi daripada petugas kita gitu. Boleh juga. Mungkin itu saja sementara yang dapat kami sampaikan. Kalau yang lain-lain saya pikir kalau mengenai sarapan sudah cukup bagus dan sementara ini mungkin Wassalamualaikum. peningkatan dari sisi donatur saja barangkali, sehingga bagaimana untuk bisa membuat kenyamanan itu kan tentu ada dana gitu. Nah mungkin ini perlu ditingkatkanlah kepada pengurus bagaimana untuk merekrut donatur yang semakin banyak, karena memang tidak dapat mengadakan atau memberikan layanan yang baik lah kalau tidak ada sarananya yang cukup juga. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aleh. Ada 2 poin yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah mengenai imam, bahwa imam walaupun jahar ataupun sir tetap harus menggunakan mikrofon ya, supaya terdengar sampai jamaah yang paling belakang. Baik, nanti saya umumkan di grup imam. Kita udah ada grup imam, nanti saya umumkan, semoga bisa menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang kedua adalah mengenai tadi concernnya bahwa tentu untuk meningkatkan kenyamanan dibutuhkan ya ada tambahan dana juga gitu, terutama untuk dari donatur gitu kan. Nanti coba kita petakan bahwa untuk meningkatkan kenyamanan ini korelasinya dengan penambah dana ini seberapa besar gitu. Coba kita nanti petakan. Dan masalah donatur memang itu jadi problem kita semua sampai saat ini, seperti dana takwa gitu kan yang ada di kita, tapi kayaknya nggak berjalan ya Pak Yul ya. Ya hanya beberapa yang masih jalan ya. Relatif juga kalau terkumpul ketika kita butuh ya kita pakai juga. Enggak, maksudnya apakah yang rutin betul-betul setiap bulan jalan itu berapa banyak dari yang? Ya, berapa orang? 4-5 orang aja ya. Itu ada 4-5 orang aja. Dari sekian yang terdaftar berapa orang? Belum banyak. Yang kosong juga masih banyak. Gitu. Ya, cobalah nanti memang di kita udah komitmen di pengurus ini bahwa kita tidak mau sifatnya nagih. Kita tuh nggak enak kita kalau nagih-nagih, takutnya orangnya lagi nggak ada. Makanya saya sih berharap dari semua khususnya yang terdaftar di masuk ke daftar dana takwa itu mungkin bisa secara kontinu gitu ya infak ke masjid lah secara kontinu gitu. Nanti coba kita akan pikirkan lagi bagaimana meningkatkan kepesertaan ya dana takwa itu, dan kontinuitasnya tanpa kita harus nagih. Mungkin diumumkan nanti di setiap Jumat. Setiap Jumat mungkin kita harus umumkan untuk sebagai reminder aja bahwa mungkin ada yang pengen ikut nambah listnya di dalam takwa, dan barangkali ada yang lupa belum isi gitu dana takwa, mungkin sekitar reminder aja, nanti kita akan coba umumkan. Yang lainnya Pak RW, Pak Sod, Pak RW silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bersependapat dengan Pak Jul tadi bahwa untuk bisa nyaman di masjid itu selama kita bisa beribadah dengan tenang, khusyuk, itu sudah termasuk nyaman. Akan tetapi memang perlu dukungan yang lain ya, untuk kita bisa lebih nyaman. Di antaranya adalah satu, penitipan barang. Karena masjid kita ini terletak di pinggir jalan, jadi banyak orang yang singgah kali itu. Dan saya juga sering melihat ada orang bawa tas, bawa barang itu ditaruh di luar, di
juga sering keliling ke masjid. Itu kalau masuk masjid, kalau rasanya itu wangi, itu nyaman. Itu masuk juga itu wangi. Jadi kalau bisa nih, ya bambunya sering diolesi di karpetnya ini. Yang ketiga tadi masalah kebersihan sudah disinggung ya. Jadi kebersihan tidak hanya di masjid, tapi di lingkungan. Juga yang paling penting adalah di toilet. Ya, saya jarang ke toilet ya, alhamdulillah ketiganya baru dibangun ini sudah bersih. Mudah-mudahan terus bisa menjaga kebersihan. Amin. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak RW. Di poin yang saya tangkap tadi adalah satu mengenai penitipan barang. Dulu kita pernah punya planning ya Bang ya, penitipan barang, tapi belum terlaksana. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat lah kita coba akan ini, karena seingat saya lemari penitipan barang sudah ada dari Pak Yurman waktu itu. Lemari itu mungkin itu bisa dipakai untuk penitipan barang. Pak Yurman pernah ngasih ya, yang besi itu. Ya, atau mungkin bisa dimodif atau gimana mungkin untuk ya silakan. Yang tempat penitipan Bapak Iman itu, kita mau bikin kotak-kotak Pak, kotak-kotak dengan kunci-kuncinya. Ya. Jadi nanti kalau ada jemaah datang ke sini, dia tinggal masukin barang, kuncinya dia pegang sendiri. Ya, loker ya. Loker ya, betul. Itu udah sepatnya gitu kan. Ya cuma kadang kan ada pemain udah banyak pengeluaran, jadi kita tahan dulu. Sudah ada planningnya untuk penitipan barang. Kemudian yang kedua untuk wangi nih, Bang Ai juga udah ada planningnya nih untuk wangi. Wangi kita udah planning. Mulai ini kan kita masih seminggu sekali kayak wangi ya. Jadi ini juga wanginya kita manual. Jadi kita semprot sampai jadi vakum dulu, habis divakum baru kita semprot. Biasanya kita kerjain itu setiap hari Jumat. Kalau untuk pewangi yang ada di atas ini kita belum pasang lagi. Jadi kalau emang ruangan full, kemarin kan kita sebenarnya nggak pakai AC kan. Kalau nggak pakai AC buat pakai apa yang otomatis 5 menit itu tetap habis. Tapi kalau sekarang pakai AC udah mulai begini, nanti kita pasang lagi ruangan. Di tiap sudut kita tempel lagi. Juga agak AC. Kalau untuk karpet emang seminggu sekali Pak. Jadi seminggu sekali tiap Jumat divakum semua, baru kita semprot manual. Pakai apa? Pakai spray lah. Wangi. Kalau saya kemarin kalau nggak ada kerjaan saya mau iseng, jadi yang nggak saya semprot bukan hanya karpet Pak. Kalau karpet kan pasti hilang. Yang saya semprot itu Pak kain itu tuh, yang hijau itu. Saya semprot semua itu. Karena kalau ketika kena AC kan dia wangi. Ya. Kalau ini kan keinjak-injak hilangnya, tapi kalau yang kain itu tidak kena AC, saya semprot semua, wanginya agak lama. Dibanding ketika saya pakai alat yang buat semprot, habis. Tapi kalau ini kan manual, tinggal semprot tiap hari wangi, itu bisa. Nah nanti kita beli apa? Yang saya punya tuh pewanginya kayak bibit kayak spray yang bagus itu pewangi, tinggal pakai air sedikit, semprot wangi. Karena kemarin pernah saya tuliskan di sini Pak, habis juga tiap hari pakai, itu bisa. Ya baik. Nah silakan Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang udah banyak masukan dari teman-teman mengenai kebersihan, sehingga membuat kenyamanan orang yang mau sholat di sini atau mau istirahat. Tapi sesungguhnya kebersihan itu bukan cuma tugasnya buat sebenarnya. Ya. Jadi mengundang cara, mengundang rasa memiliki dari tiap jamaah itu penting. Makanya perlu juga diadakan misalnya kedua bakti, misalnya sebulan sekali. Saya sih sudah melihat ini bagus Pak ya. Hanya kalau misalnya emang dikerjakan rame-rame kan rasa memilikinya lebih bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyamanan ini perlu di marketingin Pak. Jadi siapa yang menjadi jamaah di sini ya jadi marketing, ya, pribadi marketing. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, oh istirahat aja di masjid. Ya, nah, terus dengan adanya seperti itu, saya baru melihat memang
istilahnya menggugah gitu, ada yang istirahat masih malu-malu gitu. Itu cuma beberapa orang, saya kayak Bang Ai, Pak makan minum apa segala macam gitu, ngecas di sini. Nah itu sebenarnya harusnya nggak cuma Bang Ai doang atau beberapa orang, tapi semuanya. Siapa yang ngelihat ada yang lagi istirahat, Pak silakan sholat jangan di luar Pak, di dalam aja gitu. Itu merupakan satu kenyamanan gitu. Orang kan ingat gitu, dia lagi santai gitu, di selasaran aja nggak enak di dalam sholatnya kan gitu kan, ada yang Pak di dalam aja gitu. Ya kan Pak Ai, ayo Pak masuk ke dalam aja nggak apa-apa kok. Nah, itu harusnya ke semua jemaah gitu yang harus melakukan itu gitu, supaya kesan friendly-nya itu dekat gitu. Jadi emang enakan di sana aja deh, di sana saja gitu. Kalau ada istirahat tuh ada tuh, masjid enak tuh di situ, orangnya ramah gitu. Mau minum tinggal minum, mau istirahat tinggal istirahat gitu. Ngecas HP ada gitu. Itu udah mulai nih Pak. Udah banyak saya lihat kalau pas lagi siang tuh yang istirahat banyak banget di sini. Cuman masih pada malu-malu gitu. Tapi ada yang udah sering datang ke sini udah tahu langsung udah ngecas, langsung udah ngecas gimana jadi air. Intinya itu. Jadi kalau menurut saya perlu adanya rasa memiliki dari tiap jamaah itu ya itu tadi, semuanya jadi marketing, semuanya ikut rasa memiliki. Jadi kalau ada kerja bakti gitu, mungkin perlu kita ini kan kita adakan kali dalam sebulan. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Anto. Jadi kalau tadi Bang Ai ada SLA, Pak Anto nih mengeluarkan teori sense of belonging. Ada lagi Pak yang belum Rasa memiliki. Tadi dulu saya simpulan dulu ya Pak Anto. Itu kemudian soalnya kalau nggak saya simpulkan nggak kerekam Bang Ai, biar kerekam. Soalnya nggak kedengeran kan kalau ini. Tadi rasa memiliki atau sense of belonging. Yang kedua mungkin diadakan kerja bakti sebulan sekali gitu, supaya kita semua merasa memiliki masjid ini bukan hanya tugas pengurus gitu kan, untuk merawat masjid ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tugas untuk menjadi seorang marketing ya semua jamaah yang ini, supaya bisa menyampaikan kenyamanan di sini itu kepada ya mungkin tetangganya, saudaranya, keluarganya, dan juga mungkin kalau ada yang lagi istirahat di sini diajak masuk, diajak ngobrol gitu kan, ditawarkan sesuatu dan sebagainya gitu ya Pak tuh ya, kira-kira. Oke, silakan. Nah, friendly-nya ya. Silakan Bang Ai. Yang udah kita jalanin sebelumnya kan kita membuat tulisan ada free wifi, kopi dan teh gratis. Dan itu kan juga membutuhkan biaya sebetulnya, karena biaya untuk promosi itu kan lumayan besar, lumayan lah. Karena kita juga butuh rekomendasinya kan mau semua tuh dari mulut ke mulut. Ya, jadi kalau kemarin kita tempel itu lumayan tuh ada tulisan free wifi, kopi, teh gratis. Kalau saya perhatiin tiap hari di sini ya siang, itu yang datang itu teman-teman dari online, Grab, Ojek, semua pada datang ke sini ya. Nah, salah satu upaya kita untuk tadi menarik jemaah, supaya tetap ini kan, dan butuh rekomendasi kalau sales itu kan mau promote ya dari mulut ke mulut ya. Mungkin itu perlu kita jalanin lagi tuh. Kita siapkan kopi, teh gratis, plus wifi kita udah gratis. Wifi kita open tanpa password. Jadi semua bebas memakai wifi. Apalagi ketika kita tambah lagi seperti kemarin itu ya, pakai pemanas ya, kayak panas, kita pasang. Plus dan satu lagi kita tambahin makan siang. Nah itu kan Urusannya setelah sholat biaya keluar makan siang, nah itu berat tuh, tapi itu belakangan. Paling kita paling sediakan paling kopi dan teh gitu yang free. Itu salah satu upaya untuk tadi menambah jemaah, menarik jemaah supaya tahu kan. Jadi ada jemaah satu ke jemaah lain itu rekomendasinya itu mau support gitu kan, kalau kita di sales tuh gitu. Paling itu nanti kan kita jalan waktu pemanas ditaruh di sini Pak, ada meja gitu. Itu lebih ada kopi. Soalnya orang sungkan gitu di pojok situ. Walaupun kita ditaruh kopi gratis, ada tanda panah gitu kan. Karena yang banyak datang ke sini kan teman-teman dari online ya, dari Grab. Kan kalau saya mah perhatiannya gimana? Ketika Grab datang lihat ada kopi gratis, dia ngajak temannya semua. Iya, begitu. Minimal sholat di sini gitu aja kan. Kopi plus sholat itu dia kan seperti itu. Kan kalau di luar kan dia kopi bayar kan, datang ke masjid duduk ngecas sambil nungguin ini wifi gratis.
Oh, Ada banyak belok faktor gitu. Iya, sambil nunggu. Baik, saya simpulkan lagi. Jadi ada istilah baru lagi muncul namanya word of mouth. Mau to mau. Dari mulut ke mulut. Ya, dari mulut ke mulut, mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Nah, gimana supaya apa namanya setiap jamaah tetap khususnya di sinilah bisa menyampaikan semuanya berantai, pesan berantai gitu. Kalau kata apa namanya istilah di Indonesia kan pesan berantai, dari mulut ke mulut disampaikan tentang kenyamanan di masjid ini supaya semua orang mendengar dan tertarik untuk datang ke sini gitu. Walaupun mungkin awalnya hanya sekedar ngopi gitu kan, hanya sekedar ngobrol gitu, atau mungkin hanya sekedar pingpong awalnya kan, karena kita ada pingpong. Lama-lama harapan kita adalah ya dengan dia merasa nyaman di sini, ya, lama-lama jadi aktif juga di masjid gitu kan. Kita udah melihat cukup banyak sih contohnya gitu. Ada beberapa yang tadinya nggak pernah kesini tapi ternyata setelah ternyata enak ya di sini jadi jamaah tetap di sini gitu loh. Gitu aktif jadinya. Kemudian balik lagi tadi concernnya adalah tentu semua itu butuh biaya gitu. Nah mungkin nanti coba Pak Yul gimana membuat rencana supaya meningkatkan apa namanya kepesertaan dana takwa gitu. Gimana caranya nanti sama-sama lah kita ini kan kita pikirkan gitu. Baik, yang lainnya ya silakan Pak Yul. Ini kayaknya belum ada tulisan itu ya, dilarang tidur di masjid. Oh gitu. Untuk kenyamanan sendiri kan pasti kaitannya dengan kebersihan, wangi tadi Pak RW bilang. Itu ya kita jaga dengan untuk tidak tidur di masjid. Bukan tidur-tiduran ya, kalau tidur-tiduran boleh. Jadi terakhir orang anak-anak kan kalau tidur-tiduran itu ya boleh. Tapi kalau tidur di masjid itu salah satunya, karena kalau udah sering ditidurin aromanya beda. Jadi saya suruh dikasih tempel tidak tidur di dalam masjid ya, tapi di luar Pak. Baik. Itu aja Pak. Ya. Karena ini tempat suci ya istilahnya utama ya, ruang utama sholat. Kalau di luar sih nggak masalah. Ya, Baik. boleh. Ya. Itu dalam. Siap. Usul haid Pak. Terima kasih Pak Yul. Jadi diusulkan supaya ada tulisan dilarang tidur di masjid gitu ya. Silakan Pak Aleh. Tadi. Ya terima kasih Pak, mungkin namanya ini masa belum saya salah juga nih. Tidak pilih ya. Ini Pak, ini mungkin pernah nggak survei apa namanya saat ini berapa sih kapasitas yang terpakai sama ibu-ibu? Karena masih saya lihat staffnya masih ada 2. Nah saat ini kan bapak-bapak kan masuk ke situ dalam. Padahal ini staff perempuan, misalnya staff laki-laki. Jadi staffnya bareng antara perempuan dan laki-laki. Iya. Perlu dipikirkan juga. Kalau memang wanitanya tidak terlalu banyak, kenapa nggak dimundurkan sehingga laki-laki lurus? Jadi nggak ada lagi staff laki-laki dan perempuan sama. Karena saat ini kan bapak-bapak suka masuk ke dalam, padahal kan ibu-ibu sudah sholat juga. Ya, tapi mungkin begini mengenai saf perempuan kalau saya lihat memang 2 itu udah memadai banget karena ada yang berjamaah ibu-ibu. Kalau misalnya kita buat satu saf lurus, nanti kalau ibu-ibu yang mungkin datangnya terlambat apa yang mampir gitu kan sama anaknya berdua itu jamaahnya susah kalau cuma satu saf. Jadi memang kita sediakan ini udah pas banget itu 2 saf. Tapi kalau 2 saf itu kita luruskan sampai ke ujung, jamaah laki-laki ini berkurang gitu. Jadi saya kira ini pengaturan yang ini udah pas gitu loh. Jadi supaya jamaah perempuan juga tidak merasa di anak tirikan. Kalau mereka misalnya pengen jamaah, misalnya datang ada ibunya sama anaknya perempuan gitu kan, dia pengen jamaah tetap bisa. Karena kalau satu soft kan kayaknya terlalu sempit kalau dia pengen jamaah gitu loh.
Mungkin itu sih Pak, kayaknya udah cukup lah untuk yang ini, nggak perlu ada perubahan lagi. Pak mau nanya Pak, Ya, mengenai tadi kan semuanya butuh biaya. ya, Di beberapa masjid itu ada namanya kotak infak untuk parkir, ada penitipan sendal yang ada kotak infaknya, ada kamar mandi yang ada kotak infaknya. Kalau itu bagaimana gitu? Saya mau nanya aja, itu mungkin nggak gitu diterapkan di sini atau gimana sih ininya gitu? Apa namanya sebenarnya pendapat itu seperti itu gimana? Itu aja sih Pak, mau nanya. ya, kotak Boleh kan infak. nggak gitu? Ya waktu itu kita udah pernah pikirkan ya kotak infak parkir khususnya hari Jumat. Karena kali hari biasa sih kayaknya nggak perlu lah karena nggak banyak yang parkir kan, khususnya hari Jumat. Tapi tentu yang belum ketemu solusinya adalah nanti petugasnya yang menjaga seperti apa gitu kan. Terus nanti pengaturan kayak sekat-sekatnya gitu kan, pasti mungkin ada tali nanti yang mesti ditarik dan sebagainya. Nah, itu formula itu yang belum ketemu sih gitu loh. Karena bagaimanapun kalau misalnya kita sudah memanage seperti itu, tentu harus ada yang mengawasi, jangan sampai terjadi sesuatu. Kalau selama ini kan memang nggak ada yang mengawasi, jadi artinya ya lu parkir aja gitu kan, istilahnya tidak ada yang mengawasi dari pengurus. Di beberapa tempat tuh ada misalnya kursi di atasnya ada kotak Pak. Iya betul. Memang sih ya kesadaran sendiri saja. Iya iya. Sebenarnya seperti itu. Cuman kan ada beberapa pendapat yang orang mau sholat tuh ditarikin parkir apa segala macam. Nah itu saya menghindari dispute kayak gitu Pak. Iya iya. Itu sebenarnya boleh nggak sih gitu? Kayak tadi ada ide penitipan barang. Karena sama juga kan penitipan sendal atau segala macam itu biasanya kan ada kotak infaknya gitu. Nah itu apa-apa nggak atau apa jadi masalah nggak gitu? Yang enggak sih, memang karena udah common ya. Maksudnya hal yang common sih harusnya di banyak masjid besar terutama memang seperti itu gitu. Harusnya sih nggak ada masalah sih harusnya. Jadi intinya kita bukan meminta bayaran dari servis yang diberikan, tapi kita meminta kesadarannya bahwa semua itu butuh biaya gitu loh. Semua itu butuh biaya sehingga bagi mereka yang memang punya diharapkan untuk memasukkan seikhlasnya situ, kalau nggak punya juga nggak ada masalah, gitu, tidak memaksa. Itu hal-hal yang common sih mestinya, nggak ada masalah. Karena itu juga yang pernah kejadian di kamar mandi Pak, di toilet gitu. Itu Ya. pasang itu ada yang nanya, sekarang bayar gitu. Ya nggak mesti sih saya bilang begitu. Mau ngasih syukur tapi juga infak gitu. Ya. Karena memang ada pemikiran beberapa orang yang memakai bayar. Karena mungkin kayak di pom bensin kali ya, ditungguin orangnya gitu. Kalau nggak masukin nggak enak, kalau kita nggak taruh aja di situ kan. Iya. Memang sih udah ada effort untuk itu sebenarnya, cuman ada masukan kayak gitu Pak kemarin kan. Ya coba nanti. Yang lain gimana gitu takutnya. Ya udah umum sih kayak gitu, nggak ada masalah. Kecuali kalau dipaksa, maksudnya kayak di pom bensin gitu. Coba deh ke yang besar-besar nggak ada ya. Iya makanya karena kan di situ kan juga ditulis infak untuk Iya, benar ya. gitu ya. Itu masalah nggak gitu, makanya saya tanya seperti itu karena ada pendapat seperti itu Pak. Yang penting kita udah naruh kotak infak di depan masjid jelas terikat gitu loh. Memang orang mau niat naruh ya udah di kamar mandi langsung kado gitu. Nggak naruhnya di kamar mandi. Karena kesannya kalau taruh di kamar mandi ya akan seperti itu. Gitu loh. Ada Iya gitu lah. Kesannya jadi kesannya Tapi Kita masuk ke rest area gitu, ke kamar mandi yang ada kotak kan gitu. Iya. Walaupun nggak ada penjaga ya, baru kita bayar kan. Udah. Nah itu kan Udah saya berbayar. jadi maksudnya kan kayak maksudnya bayar gitu kan gitu. Mungkin yang perlu ditambah kali kotak kita ini cuma
Dua ya, yang Tiga. ini ya. 3 sekarang udah 3. Ada 3. Itu ada ya? Ada sekarang. Itu udah terlihat jelas. Tapi kenyataannya gini sih, kalau saya lihat memang masjid itu udah jadi WC umum juga. Karena banyak orang yang ke masjid hanya cuma numpang kencing doang, tapi nggak sholat, nggak masuk ke teras. Iya. Numpang kencing langsung pergi gitu. Terutama Sering tuh. ya, terutama orang yang lewat lah, misalnya kan lewat lagi kebelet kencing atau malam gitu kan. Malam-malam anak-anak muda yang ngumpul di sini atau orang lewat ya masuk mengencing doang kan, udah gitu pakai sepatu lagi. Pernah waktu itu dimarahin tuh sama siapa ya? Sama Pak Is. Dimarahin sama Pak Is. Orang kencing ke situ sepatu dipakai gitu kan. Sama Pak Is dimarahin tuh. Sini kamu tahu nggak ini masjid itu? Jangan pulang dulu, disiram. Suruh disiram lantainya itu yang kotor sama dia diinjak-injak itu, siram akhirnya. Nah udah oke, silakan pulang. Marahin sama Pak Is pernah gitu. Emang kadang-kadang orang iya cuma sekedar numpang kencing gitu kan, tapi enggak ini. Ya betul. Makanya saya sih ngelihat, kalau pendapat saya pribadi ya, nggak masalah gitu kalau kita mau naruh kotak di situ, khususnya bagi mereka yang numpang kencing doang gitu loh Pak, nggak sholat. Artinya ya kalau mereka ada pengertian ya tinggal ngisi, nggak pun ya nggak ada masalah gitu. Kalau saya sih, soalnya kan dalam rangka ini meningkatkan kan gitu, kita harus semua ide ya kita harus pakai, karena pada kenyataannya tromol Jumat itu ya segitu-gitu aja, kurang lebih rata-rata sekitar ya 2 juta sampai 2.900.000 ya. 2 sampai 3 ya, kadang-kadang 2 sampai 3 gitu. Kira-kira ya dia naik turun segitu. Ini ya pemasukannya setiap Jumat kurang lebih gitu loh. Sehingga kalau kita pengen tadi punya ide untuk meningkatkan kenyamanan lagi dengan berbagai macam ini, tentu ya salah satu caranya adalah bagaimana menambah kotak amal, misalnya entah dari parkir, entah dari kebersihan, entah dari penitipan, atau kita juga bisa menambah dari kepesertaan dana takwa. Nah, seperti itu ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita coba lakukan untuk dalam rangka meningkatkan revenue, pemasukan masjid ini supaya operasionalnya bisa lebih lancar lah, terutama dalam meningkatkan kenyamanan, karena semua itu kan pasti akan ada korelasinya dengan biaya. Itu kan karena biayanya pas-pasan segini ya ujungnya nanti susah juga, kayak misalnya kita mau pakai wangi kan harus beli minyak wanginya gitu loh. Sementara frekuensi beli minyak wangi mungkin kalau sering kan akhirnya antar dulu deh gitu kan, nggak terlalu urgent. Sehingga yang sekarang dilaksanakan adalah seminggu sekali setiap hari Jumat aja. Nah, mungkin artinya kenyamanan tentu dan juga keindahan. Kalau topiknya ini kan semuanya korelasi dengan biaya. Seperti yang sekarang dilaksanakan oleh Pak Bambang, kita akan melakukan mempercantik terutama ya tampilan depan, tampak depan masjid kita ini supaya lebih cantik lagi. Kan planningnya akan mengganti genteng dan mengganti turap ya, supaya asbesnya hilang, semuanya akan diganti pakai genteng sehingga tampilannya lebih bagus lah gitu. Itu berkorelasi dengan biaya, dan juga tentu untuk operasional sehari-hari juga pasti berkorelasi dengan biaya. Artinya marilah kita juga sama-sama pikirkan caranya gimana, jadi supaya kenyamanannya meningkat, jamaahnya meningkat, dan tentu infaknya juga meningkat. Mungkin bagi bapak-bapak yang udah rutin infak, ya mesti jangan egois, diri sendiri aja yang infak gitu. Ajaklah tetangganya gitu. Itu masjid lagi ada kegiatan saya kayak kemarin kan, masjid mau ada kegiatan yatim, mau ikutan nggak? Misalnya diajaklah tetangganya, saudaranya gitu kan. Kalau saya lihat yang aktif saat ini kayak Pak Tris, itu aktif.
anaknya diteleponin, teman-temannya diteleponin, diajakin ada acara yatim nih gitu. Mau ikutan nggak? Nah, minimalnya itu sebagai representasi dari masjid setiap orang. Kita berharap supaya untuk semua kegiatan apapun, termasuk kegiatan rutin, ya kalau bisa diajak ini ya tetangganya, saudaranya atau teman-temannya atau siapa yang berpotensi bisa ada kontribusinya ke kita. Karena biasanya orang yang mau infak itu melihat figur. Gitu. Kalau yang mengajaknya saya mungkin nggak akan didengar, siapa lu gitu. Tapi kalau mengajaknya Pak Aleh misalnya kan, atau Pak RW, atau Pak Sod, orang akan percaya gitu. Oh ini figur-figur ini ya gitu loh. Karena kan kedekatan, karena kenal, nah, sehingga ya balik lagi ke situ. Kalau dia dekat, kalau dia kenal dan dia percaya, ya pasti dia maulah berkontribusi. Jadi siapapun terbuka maksud untuk berkontribusi sebagai misalnya donatur tetap dana takwa gitu. Tidak harus dia ada di sini jamaah. Mungkin dia tinggal di sini tapi kita tahu, kita kenal ada seseorang yang berpotensi dia kelebihan duit gitu kan, daripada duitnya dihambur-hamburkan untuk jalan-jalan ke luar negeri misalnya kan. Nah, kenapa enggak buat Masjid Anas sedikit gitu. Karena kita tahu dia tuh teman dan kita tahu pasti orang ini nggak bakalan menolak gitu kan, untuk bisa bersumbangsi ya tidak menutup kemungkinan, silahkan untuk nih. Jadi mari kita sama-sama lah menjadi duta atau ambasadornya Masjid Anas gitu kan, brand ambasador Masjid Anas, supaya kita bisa meningkatkan kenyamanannya dan juga meningkatkan jumlah jamaahnya. Tentu itu ada korelasinya dengan meningkatkan dana operasionalnya. Ya, silakan. Sebelum itu terkait dengan duta, saya jadi terpikir Pak, mungkin kita juga perlu memanfaatkan atau memanfaatkan ya, kalau itu jadi nggak enak. Mungkin kerjasama dengan TPA. Kan di sini kan muridnya cukup banyak dan saya pikir TPA ini juga potensi untuk bisa merekrut donatur dengan cara mungkin diadakan lomba azan, lomba MTQ-nya mungkin ya, anak-anak misalnya gitu, atau remajanya, sehingga dengan itu kan kalau anaknya datang ke sini ikut lomba, orang tuanya juga otomatis akan hadir juga kan gitu kan, sehingga akan mengenal masjid ini gitu. Nah mungkin kira jika ada triwulan atau mungkin ya setengah tahunan, sehingga kita mengenalkan masjid ini dengan cara tersendiri gitu. Ada di itu menurut saya gitu. Nah dengan adanya TPA ini juga kita bisa kerjasama, sehingga kan hampir 200 siswa kan dulu menurut saya dulu waktunya hampir 200 siswa yang belajar di sini. Jadi ya penghuni atau yang tinggal di MA ini ya mungkin sekarang ini generasinya udah mulai beralih ya, banyak anak-anak muda yang belum mengenal di sini. Dengan cara itu anak-anaknya ditarik ke sini untuk ikut lomba, disuratin kan, diedarkan ada suatu kegiatan apa di masjid ini melalui TPA itu. Tapi kan juga barangkali satu jalan keluar juga bagaimana para donatur atau tetangga ini bisa berkontribusi bersama banyak. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Aleh. Jadi idenya adalah mungkin suatu saat kita bisa mengadakan semacam perlombaan di TPA ya, untuk meningkatkan apa tadi word mouth to mouth, supaya lebih banyak lagi yang mengenal Masjid Anas ini. Karena kalau ada perlombaan kan pastinya akan mengumpulkan massa gitu kan yang cukup banyak, sehingga orang akan cenderung pada datang ke masjid. Jadi Pak, mungkin waktu itu juga kita udah pernah ada beberapa ide kayak misalnya lomba adzan gitu kan dan sebagainya, lomba hafalan juz amma, itu pernah ada ide juga, cuman memang belum terlaksana. Karena kembali lagi untuk mengadakan acara lomba kan ujung-ujungnya butuh dana juga gitu. Sementara dana kita terakhir ini kemarin kan habis untuk acara santunan.
kepada yatim, dan mudah-mudahan nanti kalau saat kita sudah terkumpul kembali, kita punya dana, kita coba akan adakan lomba di acara lomba di TPA, mudah-mudahan. Baik, yang lainnya ada masukan lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ini jemaah lama ya, kondisi sekarang itu nyaman sekali Pak. Ya, alhamdulillah. Kondisi saat ini itu nyaman sekali. Karena jemaah lama ya, mungkin kalau yang baru ya dia mengambil saya aja ragu-ragu karena di situ kan. Terus depan makanya disarankan pindahkan lagi. Ya. Terus mungkin kalau untuk ini kan nyaman sama menambah ini kan agak kurang ini kalau menurut saya Pak pribadi ya. Nyaman sama menambah cuma karena saya lihat aktivitas itu kan kegiatannya cukup banyak. Taksin ada, kajian tiap pagi ada gitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan itu jemaah perempuan Pak. Mungkin itu yang perlu diduga karena nanti kalau ada kegiatan ibu-ibu, mungkin itu dana pun akan mudah gitu. Karena sekarang kan masih jamaah bapak-bapak nih, ibu-ibu ini belum terlihat itu Pak. Yeah. Karena kalau ibu-ibunya mulai kita cari solusi biar gimana bisa ditarik ke masjid gitu. Ya kan dari warungnya kan banyak tuh komunitas itu. Nah, tinggal kita mengaruhi lah gitu. Iya. Baik, terima kasih masukannya Pak Sod. Jadi gimana caranya jamaah ibu-ibu supaya mau aktif juga di masjid gitu kan? Nah itu Pak Anto mungkin bisa menjelaskan gimana kemarin terakhir. Karena udah pernah kita coba itu. Jadi beberapa waktu lalu saya coba mendata ya. Saya hubungi Ibu Rusma yang punya pengajian lapas. Jadi saya bilang Bu, untuk sebulan. Mungkin kalau ada pengajian rutin itu sebelum ini ya, sebelum waktu kita awal-awal itu sekitar Januari. Ya tanya Bu, kalau misalnya memang di rumah rutin, boleh nggak 1 hari dalam 4, kan dia seminggu sekali itu, 1 kali dalam 4 kali pertemuan itu diadakan di sini. Pertemuannya adalah itu kita soalnya pengajiannya kalau saya bilang eksklusif sih nggak juga, maksudnya ya terdata gitu, ini muridnya ini gitu, gurunya Pak Ahmad Zainuddin. Nah, terus dia bilang gini, nggak apa-apa Bu, gitu. Saya takutnya ada orang yang dari mana datang gitu, nggak ngerti gitu kan. Terus jadi nggak kondusif. Saya bilang gini Bu, yang maksudnya saya ditarik 1 kali di sini itu, di pengajian itu aja cuma dipindahin kemari. Pesertanya ya itu aja. Kalau ada yang mau datang, ya kan, karena kan anggapan pengajian ibu-ibu itu ada 2 Pak. Ada yang cuma pengajian yasin begitu doang, gitu. Ada yang ngaji Quran gitu. Nah itu yang jangan sampai saling ini nggak jelas nih gitu. Kalau memang mau ngaji Quran, ayo ikut boleh. Ngaji Quran di sini. Terus dari itu ternyata Ibu Risma juga sampai ke belakang panahnya Pak. RT-nya 6 gitu, ada RT-nya ini. Jadi ada 1 RT yang emang udah punya tempat sendiri untuk belajar gitu. Saya bilang bikin aja di sini sekali, nanti gantian kita yang aturin, kita sediain tempatnya, kita yang aturin jadwalnya. Saya bilang kalau Ibu mau juga pengajian itu ada undang dari luar, ya silakan pakai Masjid Anas gitu. Saya bilang begitu, karena Masjid Anas ini udah model begini gitu. Saya bilang ini yang udah kita lakukan Bu. Kayak gitu ya Pak? Iya Pak. Ya nanti saya coba hubungin jemaahnya dia gitu. Nah itu kira-kira dia nggak untuk kita taruh di sini. Nah, itu juga kalau nggak salah dia bilang RT 4 juga ada tuh. Punya bapak mana RT 4 tuh yang istilah Palim ya sih. Ada tuh, cuman dia memang udah ini sini. Saya bilang ya itu nanti coba kita ubah juga supaya ada satu waktu jamaah itu
bisa pakai Masjid Anas. Ini Masjid Anas ini lagi membuka tempat nih, kita sediain tempat biar kami sudah maju. Oke Pak, nanti kayak Pak kabarin itu ya, semuanya. Kebetulan Ibu Rusmana lagi sibuk sama cucunya, jadi pulang ke luar terus gitu. Jadi saya bilang kayak saya nggak pernah melihat ada pengajian lagi. Biasanya kan kalau ibu datang ke kota Bu Rusman gitu. Lagi ada lagi keren lagi Sekarang nggak ada Pak Usman ini gajinya. Oh, Mutar di tiap rumah. mutar. Nah, iya. Oh gitu ya, Pak? Di TV. Karena mutar di tiap rumah pesertanya. Karena Memang kalau di RT4 Pak, saya satu Pak. Di RT4 itu ada 2 pengajian Pak, 2 kelompok pengajian yang dilaksanakan di RT ya. Bukan di luar Rusman, bukan di luar. Saya kan ikutin Rusman, tapi yang ini enggak. Di RT4 itu ada 2, satu pengajian Bu Etik gurunya, yang kedua Bu Eli. Nah, iya itu, dia bilang begitu, di poin ke saya juga. Ini gabungan dari bukan RT4 aja, ada RT5, ada RT6 juga gitu. Tapi termasuk RT7 kan itu. Maksudnya Guru-gurunya ini yang harus iya kali ya, Indonesia kali ya. jangan muridnya, gurunya. Karena saya Para rahmat bisa. karena begitu Pak, kita udah ada apa gitu ya, nggak ada salahnya kita nyediain tempat kan, monggo aja gitu. Setahu saya Pak Anto, istri saya sendiri yang ngaji di guru bantu nggak setuju kalau di rumah repot. Loh makanya kan saya bilang, nah kita sediain di sini. Ada ini ada yang ceritain Pak sama Pak Albert Pak. Ada apa? Gini. Kalau Pak ibu-ibu mau bawa makanan sendiri ya monggo aja, kita sediain tempatnya, piringnya, gelasnya, ada pemanas. Ini saya bilang gitu. Lengkap tuh saya bilang gitu. Ayo aja gitu, maksud saya ngundang gitu. Dari berapa kali Pak Firman, 1 di sini gitu. Minimal kalau misalnya ada pengajian besar ya Pak ya, undang dari luar gitu ya, pakai aja ini saya bilang. Tinggal koordinasikan sama tim DKM-nya, kita siapin saya bilang gitu. Oh baik Pak, kalau gitu dulu ini ya. Ya iya Bu, saya bilang gitu. Jangan sampai cuma bapak-bapak doang yang di masjid. Gitu Pak Rahmat, kita pengaruh ibu-ibu istri masing-masing gimana? Udah kalau saya udah. Kan sebenarnya sudah di Istri masing-masing sih, istri Pak Rahmat pengaruhi, saya akan pengaruhi istri saya. Saya udah bicara itu. Istri saya Opat kan Pak? Istri saya tuh kalah senior gitu. Dia nggak berani itu masalahnya. Ada kalah senior. Pengajian Bu Rusman itu kan istrinya Bu Chandra. Iya. Bu Putih. Iya, senior sih kan. bukan kemarin kan sudah kalau itu kalau dengan maaf ya ini waktu juga tapi maksudnya kalau masalah pengajian Bu Rusman saya paham ya. Iya. Jadi dia itu bayar sendiri dan maunya dia memang di rumah dia. Dulu pernah ditarik sama istri saya dan kenapa juga mungkin salah satunya kenapa istri saya nggak kesana lagi karena istri saya ada pernah memberikan saran tapi tadi ditolak maksudnya. Jadi padahal maksud istri saya bagus gitu kan supaya menghidupkan di sini dan tidak tadi tektok nyari tempat yang susah. Itu dia. Saat ini kesulitan tempat sebenarnya karena Kawan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.